Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan ngaji sejarah dimanapun Anda berada, selamat pagi. Ini masih pagi, di rumah saya pukul 5:57 ya. Ba'da subuh, saya udah pulang dari masjid. Dan kali ini kita akan coba manfaatkan waktu untuk ngaji sejarah. Namun sebelumnya kawan-kawan, tentu kita bersyukur kepada Allah SWT sampai hari ini tanggal 29 Oktober ya. Kemarin kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang luar biasa 28 Oktober ya. Sampai hari ini kita diberikan kesehatan sehingga masih diperkenankan untuk membuat rencana, diperkenankan untuk mengeksekusi rencana, dan mungkin juga semoga diperkenankan untuk mengevaluasi pelaksanaan dari apa yang telah kita rencanakan. Nah, pada hari ini teman-teman, mari kita coba untuk ngaji sejarah ya. Ngaji sejarah dalam arti kita mencoba mengkaji peristiwa sejarah ya. Tentu kita pilih topik-topik tertentu gitu ya. Dan dari pengkajian itu, dari ngaji itu, harapan kita adalah kita bisa mengambil nilai informasi, karena otak kita ini memerlukan nutrisi berupa informasi-informasi yang benar, yang valid, yang positif gitu ya. Sehingga otak kita akan terus bekerja bernalar untuk menemukan yang terbaik sesuai dengan nature-nya otak kita. Sunatullahnya otak kita adalah memiliki sense of curiosity, ingin tahu dan terus ingin tahu, dan itu akan dijawab dengan penemuan informasi gitu ya. Yang kedua, semoga ngaji sejarah kita juga akan menemukan inspirasi, menemukan sesuatu yang menjadi daya gugah gitu ya, menjadi daya dorong, memberikan energi sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik meskipun itu berdasarkan catatan terbaik pada masa lalu begitu ya. Lalu yang ketiga, mudah-mudahan dari ngaji sejarah ini kita juga bisa menemukan nilai edukasi. Secara filosofis manusia adalah animal educandum, makhluk yang terdidik. Kenapa? Karena punya akal. Oleh karena itu keterdidikan kita boleh jadi akan terjadi melalui kajian sejarah gitu ya. Sejarah sering mengatakan janganlah kita terperosok pada lubang yang sama pada waktu berbeda gitu ya. Ini salah satu penekanan saja. Oleh karena itu teman-teman, kita niatkan untuk kebaikan, kita ngaji sejarah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan ajak Anda untuk secara random ya. Ini apakah random, apakah purposif kemarin ya. Terus terang, saya banyak sekali ide sebenarnya, banyak sekali tema, tetapi tiba-tiba saya akan mulai saja dari tema ini. Jadi ini sifatnya sporadis, tidak sistematis ya. Dalam arti tidak menggunakan pendekatan kronologis begitu, tapi tematis, sporadis, tetapi insya Allah ini penting. Dan sekali lagi saya akan coba mulai dari tema keruntuhan Majapahit. Tentu saja gitu ya, akan membawa dampak, yaitu pelanjut atau keturunan Majapahit itu kemana. Sehingga muncul pertanyaan, kemanakah keturunan Majapahit? Dari pertanyaan ini banyak kita dengarkan beberapa mungkin asumsi ya, atau pernyataan atau tesis yang mengatakan bahwa keturunan Majapahit itu lari menyingkir ke Pulau Bali. Oke, ini sesuatu yang bisa kita tangkap untuk kemudian mari kita kaji ya. Mari kita lakukan penelusuran terhadap beberapa poin yang mungkin kita bisa lakukan. Boleh jadi penelusuran kali ini belum komprehensif juga, tetapi setidaknya kita sudah berupaya. Dan pada ngaji ini memang saya sangat berharap nanti di bawah di sini di kolom komentar ya, nanti ada komentar, ada kurangnya, ada sarannya, ada kritiknya, ada penambahannya gitu ya, dan seterusnya, sehingga ngaji sejarah ini memang kita niati menjadi satu proses belajar
bersama di antara kita untuk kebaikan, gitu ya. Baik teman-teman, mari kita coba telusuri dari poin pertama. Saya akan mulai dari penelusuran asal-usul pendiri Majapahit, jadi secara pendekatan genealogis ya, yaitu Raden Wijaya yang mendirikan Majapahit tahun 1293. Pertanyaan pertama, siapakah orang tua dari Raden Wijaya? Nah, ini saya sudah membaca beberapa naskah kuno ya. Yang pertama, saya baca dari kitab Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara. Ini satu naskah yang ditulis oleh Wangsakerta, bangsawan dari Cirebon ya. Di situ nanti kita temukan bahwa Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, itu adalah keturunan dari Kerajaan Sunda Galuh, dari seorang bangsawan yang bernama Rakyan Jayadharma. Jadi kita temukan satu fakta, kerajaan terbesar di Jawa Timur ya, yang berpusat di Mojokerto di Trowulan, pendirinya dari sisi ayahnya adalah etnik Sunda, gitu ya. Nah, ini menurut keterangan yang kita peroleh dari kitab Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, gitu ya. Nah, pertanyaannya, mengapa sebagai keturunan Rakyan Jayadharma, orang yang cukup memiliki nominasi untuk menjadi penerus Kerajaan Sunda Galuh, kok kemudian mendirikan kerajaan di Jawa Timur? Ini dilanjutkan dengan keterangan bahwa pada zaman itu ya, pada abad ke-13, akhir abad 13 atau pertengahan abad ke-13, itu terjadi konflik internal di Kerajaan Sunda Galuh ya. Ada konflik internal yang menyebabkan terbunuhnya seorang Rakyan Jayadharma, dan oleh karena itu istri dari Rakyan Jayadharma yang merupakan putri bangsawan Singasari Jawa Timur, nah ini ada fakta kedua, kemudian mengambil keputusan untuk kembali pulang ke Kerajaan Singasari di Jawa Timur dengan membawa serta anaknya yaitu Raden Wijaya. Jadi oleh karena itu penelusuran kedua kita temukan juga bahwa ternyata Raden Wijaya itu dari sisi ibu adalah putri dari seorang Dyah Lembuta. Kita tahu kalau nanti kita baca kitab Pararaton itu ya, Dyah Lembuta adalah seorang putri dari Mahesa Campaka. Mahesa Campaka adalah putri dari Batara Parameswara. Batara Parameswara, ya, saya ulangi lagi, Mahesa Campaka adalah putra dari seorang Batara Parameswara. Sedangkan Batara Parameswara adalah anak atau putra dari Ken Arok dari pernikahannya dengan Ken Dedes. Jadi kalau gitu, kita temukan fakta bahwa dalam diri seorang Raden Wijaya mengalir darah Sunda yang menyatu dengan darah Jawa. Ya. Ini menarik. Berarti ini Raden Wijaya adalah seorang putra yang lahir dari amalgamasi atau pernikahan antar suku. Ini satu temuan yang menarik tentu saja, yang menjelaskan bahwa dulu antar bangsawan di Nusantara itu lazim terjadi pernikahan antar kerajaan untuk maksud-maksud tertentu ya. Kemudian juga lazim terjadi pernikahan oleh karena itu antar suku gitu ya. Dan juga lazim terjadi pernikahan antar beda agama. Jadi ini bukan sesuatu yang yang aneh pada zaman itu. Nah, ini meskipun untuk kasus Raden Wijaya memang menikah beda etnik, beda suku, beda kultur, tetapi untuk agama diduga sama, yaitu agama Hindu gitu ya. Kawan-kawan ngasih sejarah, temuan bacaan dari Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara ini ternyata terkonfirmasi juga ya dalam Babat Tanah Jawa. Ya, kalau Babat Tanah Jawa ini adalah satu narasi sejarah ya yang ditulis menurut teori historiografi tradisional tentu saja, yang ditulis berdasarkan peristiwa dari Kerajaan Kesultanan Mataram Islam dan seterusnya ya, dari dalam arti subjeknya ditulis dari fenomena sejarah pada era tersebut begitu ya. Dan teman-teman,
Yang tadi saya sebutkan tentang asal usul Raden Wijaya ternyata juga terkonfirmasi dari kitab Negara Kertagama. Kita tahu kitab Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca pada era Kerajaan Majapahit, gitu ya. Yang mengkonfirmasi sekali lagi bahwa Raden Wijaya merupakan keturunan dari Kerajaan Sunda Galuh. Ini menarik. Jadi pada poin ini kita sudah bisa membuat satu rangkaian, satu benang merah bahwa Majapahit terhubung dengan Sunda, Jawa Timur terhubung dengan Jawa Barat, dan ini menarik untuk kita jadikan poin untuk penelusuran berikutnya, gitu ya. Ya kawan-kawan, izinkan saya untuk mengopi, ya, minum kopi, karena memang saya kalau ngaji tanpa kopi itu mudah ngantuk, ya. Dari kecil saya itu terkenal gampang ngantuk, ya, dan oleh karena itu setelah dewasa, ya, saya kemudian punya semacam kebiasaan minum kopi. Dalam sehari saya minum kopi sampai 4 kali, dan sudah sering diingatkan oleh istri dan orang-orang terbaik di kita saya, ya jangan sampai 4 kali lah, kalau perlu 2 kali oke lah. Sekarang saya sudah batasi, ya, minum kopi 2 kali. Jadi sekarang saya sedang menyiapkan kopi yang sudah ada di depan saya ini, ya. Saya minum, izin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik teman-teman, poin kedua, saya kira kita menarik juga untuk menelusuri reputasi Majapahit, ya, reputasi Kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah reputasinya sebagai pemersatu Nusantara, sesuatu yang dulu dipandang mustahil tetapi pada akhirnya terbukti. Nah, ini oleh karena itu pada poin ini tentu saja kita perlu melihat satu peristiwa yang hari ini kita kenal sebagai Sumpah Palapa, gitu ya. Nah, kita cek dari sana. Ya, dalam kitab Palaraton, ya, tepatnya nanti kalau kita baca itu ada pada pupuh 7 bab ke-9, itu dijelaskan bahwa seorang Gajah Mada, gitu ya, itu dilantik oleh Ratu Tribuana Tukadewi, ya. Dilantik sebagai apa? Sebagai seorang Mahapatih Amangkubumi. Hari ini kalau kita coba cari padanannya adalah jabatan ini adalah jabatan yang setara dengan Perdana Menteri, gitu, kira-kira begitu, ya. Dengan begitu ini adalah seorang kepala pemerintahan, gitu, ya. Sosok yang sedang dilantik menjadi kepala pemerintahan. Kepala negaranya adalah raja atau ratu, dalam konteks ini adalah Ratu Tribuana Tunggadewi. Ini terjadi setelah dikonversi dalam Masehi, terjadi pada tahun 1336 Masehi. Nah, teman-teman, dalam pelantikan itu kita coba bayangkan, hari ini coba bayangkan kalau seorang pejabat dilantik itu dia mengucapkan apa, gitu ya. Kita coba bayangkan pejabat-pejabat dari lingkaran nasional, daerah sampai ke bawah. Kita bolehlah sekali-kali mencermati, mengamati pejabat kita kalau sedang dilatih itu apa sih yang diucapkan, gitu ya. Karena ucapan itu kemudian menjadi komitmen, gitu ya. Nah, kita coba lihat pada peristiwa saat seorang Gajah Mada dilantik menjadi Mahapatih Amangkubumi atau seorang Perdana Menteri atau seorang kepala pemerintahan. Dia mengucapkan satu komitmen, ya. Menurut sumber lain, Gajah Mada waktu dilantik itu masih sangat muda, usianya diduga belum sampai di angka 30 tahun, jadi sangat muda, ya. Gajah Mada pada pelantikan itu menyampaikan komitmen, ya, yang kalau kita baca, ya, saya akan bacakan teks, ya. Ini kurang lebih ucapan Gajah Mada yang direkam dalam kitab, ditulis dalam kitab Palaraton, ya. Kitab Palaraton itu anonim, dalam arti tidak diketahui siapakah yang nulis, gitu ya.
Teksnya begini, lamun hus kalah Nusantara, lamun hus kalah Nuswantoro, isun amukti palapa. Lamun kalah ring Gurun, lamun kalah ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dumpu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samono isun amukti palopo. Teman-teman, ini adalah teks ya, yang ditulis didasarkan pada ucapan seorang Gajah Mada yang kita lihat dari diksinya mengandung muatan-muatan yang sesungguhnya adalah komitmen seorang kepala pemerintahan, seorang perdana menteri, seorang Mahapatih Amangkubumi, karena menduduki jabatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu alangkah sia-sianya kalau hanya duduk saja, begitu kira-kira ya. Oleh karena itu Gajah Mada berkomitmen ya, tidak akan menikmati buah palapa. Ini tafsir yang kita terima secara awam ya. Artinya adalah tafsir yang agak cermatnya adalah tidak akan bersenang-senang ya, tidak akan, yang nanti diterjemahkan, tidak akan makan yang enak, tidak akan mengenakan busana yang mewah, tidak akan memiliki kendaraan yang mewah dan apalagi banyak ya, tidak akan tinggal di rumah yang mewah apalagi banyak lagi gitu ya, dan bahkan tidak akan mendekati, menyentuh pun tidak, apalagi menyentuh, tidak akan mendekati wanita. Dalam persepsi Gajah Mada, wanita itu membuat laki-laki menjadi lemah, dalam arti komitmennya menjadi pudar gitu ya. Itu semua dihindari, dan dalam banyak riwayat Gajah Mada konsisten dengan komitmen itu, sehingga pada akhirnya dalam berbagai peristiwa meskipun usaha mempersatukan itu sesungguhnya pada awalnya akan dilakukan dengan satu prinsip yang telah diletakkan ya, dasar-dasarnya oleh Raja Kertanegara, raja terakhir dari Singasari, yaitu prinsip Mitrika Satata ya. Ini menarik ya. Tetapi dalam pelaksanaannya sejarah juga mencatat Gajah Mada melakukan upaya penyatuan itu dengan militer, artinya dengan kekerasan. Tetapi itu sejarah, dan saya lebih ingin menggarisbawahi apa sih Mitrika Satata itu. Nah, teman-teman, Mitrika Satata adalah satu prinsip yang visinya adalah ingin mengusung persatuan ya, ingin mencapai persatuan Nusantara, tetapi didasarkan pada 3 sendi. Ini menarik ya. Yang pertama adalah bersatu karena persaudaraan. Kedua, bersatu karena kesetaraan, dan persaudaraan seiring dengan kesetaraan itu lah yang kemudian mengikat persatuan. Jadi ada 3 sendi kalau gitu: persaudaraan, persamaan, dan persatuan. Ini sebenarnya prinsip yang telah diletakkan secara apik oleh seorang Raja Kertanegara dari Singasari ketika akan melaksanakan ekspedisi Pamalayu tahun 1275 gitu ya. Prinsip ini kemudian diaplikasikan. Dalam aplikasinya nanti ada beberapa kasus yang sifatnya militeristik gitu ya. Nanti kita kaji pada poin-poin lain ya, pada kesempatan lain. Tetapi intinya komitmen untuk menyatukan Nusantara ini kemudian berjalan dengan kesuksesan yang tidak terbantah. Bahkan wilayah negara kerajaan Majapahit, kalau nanti kita baca dalam kitab Negara Kertagama, itu sangatlah luas gitu ya, yang wilayah pengaruhnya, daya jelajah militer Majapahit itu melebihi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari ini gitu ya, melintasi itu, berarti luar biasa. Dan oleh karena itu teman-teman, kita bisa bayangkan kalau gitu melihat Majapahit adalah melihat kebesaran. Ya. Melihat Majapahit tidak pas kalau kita lihat dari sisi kedaerahan kalau begitu. Ini
Ini poin penting yang akan kita usung pada poin ini ya. Sekali lagi bahwa melihat Majapahit adalah melihat kebesaran, melihat keutuhan, dan tidaklah sebaliknya melihat kedaerahan atau dalam arti apalagi kemudian dari perspektif perpecahan, begitu ya. Tentu ini akan tidak sinkron. Nah, oleh karena itu kita kemudian lihat beberapa daerah yang tadi diucapkan oleh Gajah Mada dalam pidatonya ya, dalam pidatonya. Kita lihat misalnya Gurun itu adalah dulu kerajaan Gurun yang memiliki pengaruh yang luas di Lombok pusatnya. Kemudian Serang adalah satu kerajaan, namanya kerajaan Serang yang dulu di era-era Majapahit itu memiliki wilayah pengaruh di Sumbawa. Kemudian Tanjung Pura adalah satu kerajaan yang sangat berpengaruh di wilayah Kalimantan pada waktu itu. Selanjutnya adalah Haru atau kerajaan Aru adalah satu kerajaan yang ini dalam pengucapan Majapahit ya, yang berada di ujung utara Sumatera yang memiliki wilayah cukup kuat pada masa itu di Sumatera Utara. Kemudian kerajaan Pahang adalah satu kerajaan yang memiliki pengaruh yang cukup dominan pada waktu itu di Malaysia, di Malayang maksudnya ya. Kemudian disebut lagi kerajaan atau nama istilah daerah yaitu Dompu atau Dompo waktu itu ya, adalah satu kerajaan yang memiliki pengaruh cukup kuat di wilayah Nusa Tenggara Barat. Disebutkan lagi Bali yang hari ini masih kita kenal dengan sangat baik, adalah Provinsi Bali, salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari ini. Kemudian disebut juga Sunda, dulu kerajaan Sunda yang memang secara pusat nanti cukup perlu waktu untuk penelusuran, karena ada Sunda Galuh, ada Sunda Pakuan itu ya, nanti Pakuan Pajajaran. Nanti kita cek lebih jauh lagi seperti apa sih pengaruh Sunda Galuh waktu itu, dihubungkan dengan pemisahan dinasti yang kemudian muncul beberapa pusat kerajaan Pajajaran. Nanti kita akan telusuri lebih jauh ya. Kemudian disebut pula Palembang. Palembang tentu kita ingat pada waktu itu kerajaan Sriwijaya tengah berkembang juga. Dan kemudian disebut juga Tumasik. Tumasik itu satu kerajaan yang berpusat kali ini di Singapura, tapi wilayahnya sampai ke Rio dan Rio Kepulauan. Jadi daerah-daerah yang disebutkan itu adalah daerah-daerah yang memang di situ terletak kekuasaan yang cukup dominan berpengaruh di berbagai wilayah di Nusantara. Dan Gajah Mada sebagai seorang Mahapatih Amangkubumi, sebagai seorang Perdana Menteri gitu ya, sebagai seorang kepala pemerintahan, memiliki komitmen untuk menyatukan mereka. Nah teman-teman, saya juga kemudian membaca beberapa naskah lainnya ya. Kita temukan misalnya kitab Negara Kertagama itu juga menjelaskan bahwa pengaruh Majapahit itu kemudian semakin meluas di Nusantara, dan kita kaitkan dengan Bali sekarang ya. Untuk Bali dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa pengaruh Majapahit itu mulai terjadi gitu ya pada tahun 1343, di mana pada waktu itu ya Ratu Tribuana itu memerintahkan kepada Gajah Mada untuk melakukan penaklukan kepada Sri Astasura Ratna Bumi Banten, seorang raja dari Bedahulu yang sekarang posisinya ada di Gianyar. Jadi oleh karena itu pengaruh Majapahit terhadap Bali tentu terjadi jauh sebelum Majapahit mengalami keruntuhan. Sehingga istilah bahwa keturunan Majapahit menyingkir ke Bali akibat serangan dari Kerajaan Demak, ini statement ini tampaknya tidak sinkron, meskipun kita akui mengandung kebenaran. Tetapi
kurang komprehensif, kurang sinkron dengan temuan data-data lainnya begitu. Kita lanjutkan pada poin berikutnya. Ya teman-teman, saya izin lagi untuk minum kopi yang telah ada di depan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, mari kita coba lanjutkan kajian kita pada poin ketiga. Kita kaitkan dengan penelusuran terhadap keturunan para bangsawan Majapahit, mereka kemana saja, gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa memetakan bahwa keturunan Majapahit ternyata juga menyebar ke seluruh Nusantara, gitu ya. Minimal ke berbagai tempat di Nusantara. Ya, baik teman-teman. Kita awali dari kitab Pararaton ya. Dalam kitab Pararaton itu disebutkan bahwa seorang yang bernama Aditya Warman ya. Siapakah Aditya Warman? Dia adalah anak Raden Wijaya atas pernikahannya dengan Darajingga. Pertanyaannya, siapakah Darajingga itu? Darajingga adalah putri bangsawan Melayu Dharmasraya, gitu ya. Melayu ya, Dharmasraya, yang memang oleh ayahandanya dikirimkan waktu itu untuk Singasari, untuk Raja Kertanegara, gitu ya. Kenapa dikirimkan? Untuk dilakukan sebuah pernikahan guna mempererat hubungan antara Jawa dan Melayu. Kita bisa bayangkan ya. Kita bisa bayangkan bahwa pernikahan ini telah membuka perspektif bahwa kembali ada tambahan informasi. Dulu kerajaan Nusantara itu lazim sekali saling menikahkan keturunannya, sehingga terjadi pernikahan bisa antar etnik, bisa antar budaya, dan juga antar agama. Itu sesuatu yang tidak mustahil. Nah teman-teman, oleh karena itu kembali pada Aditya Warman ini membuktikan bahwa keturunan Majapahit kemudian salah satu di antaranya nanti menjadi orang penting, menjadi bangsawan penting yang melanjutkan reputasi politik di kerajaan Melayu Dharmasraya, gitu ya. Seorang Aditya Warman yang oleh Profesor C.C. Boch nanti dianggap sama dengan Arya Damar, gitu ya. Itulah nanti yang menjadi pelanjut kerajaan Melayu Dharmasraya. Oleh karena itu ini memberikan satu bukti lain ya, bahwa keturunan Majapahit pun sejak awal Majapahit kemudian berdiri berkembang ya, jauh sebelum runtuh, artinya itu sudah menyebar ke wilayah lain yang sifatnya non Jawa, yaitu ke Palembang atau di Sumatera ya. Teman-teman, informasi ini juga dikonfirmasi oleh Prasasti Manjusri ya, yang menyatakan bahwa Aditya Warman itu merupakan seorang Weda Mantri, atau istilah sekarangnya adalah seorang Perdana Menteri, gitu ya. Jadi seorang kepala pemerintahan, jadi sempat memegang posisi sebagai seorang kepala pemerintahan atau Weda Mantri. Meskipun kemudian narasi sejarah lebih sering menjelaskan beliau memiliki reputasi menjadi pelanjut dari kerajaan Melayu Dharmasraya. Ini poin yang sangat penting untuk kita garis bawahi. Nah, pada naskah lainnya, misalnya pada naskah Babat Tanah Jawi ya, itu juga ada penjelasan di mana seorang Bre Kertabumi yang nanti menjadi seorang Raja Majapahit bergelar Prabu Brawijaya kelima, gitu ya. Seorang Bre Kertabumi itu memiliki permaisuri justru dari Campa. Seorang yang beretnik Cina, beragama Islam, yang kita kenal dalam tutur Jawa adalah seorang Putri Campa, begitu ya. Nah, Putri Campa ini nama pribadinya adalah
Ratu Dwarawati atau Dyah Amarawati, dan dari pernikahan antara Prabu Brawijaya kelima ini dengan Putri Campa, sejarah juga mencatat sisilahnya ya, lahirlah seorang putri yang bernama Ratna Pembayun gitu ya. Dan putri ini kemudian menikah dengan seorang bangsawan dari Pengging. Pengging itu sekarang ada di wilayah Pajang, di wilayah di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah ya. Nah, artinya kita juga memperoleh satu fakta sejarah bahwa keturunan Majapahit jauh sebelum Majapahit runtuh tentu saja itu kemudian menyebar ke wilayah Jawa Tengah. Kemudian nanti dalam penelusuran keturunan selanjutnya ya, Ratna Pambayun melahirkan seorang, diantaranya adalah seorang Kepu Kenongo gitu ya. Dan kita tahu Kepu Kenongo yang berkuasa di Pengging nanti melahirkan seorang bernama Mas Karebet atau kita kenal dengan Joko Tingkir. Kita tahu Joko Tingkir nanti menjadi menantu dari Sultan Demak, yaitu Sultan Trenggono, dan sekaligus Joko Tingkir atau Mas Karebet nanti menjadi seorang adipati di Pajang yang kemudian bahkan bisa menjadikan Pajang sebagai Kesultanan Pajang. Kita bisa bayangkan Sultan Pajang atau Mas Karebet kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya ya, nanti memiliki satu keturunan yang bernama Pangeran Benowo yang secara reputasi lebih memilih menjadi seorang ulama penyebar agama Islam dibanding menjadi seorang pejabat istana. Dan nanti perlu kita telusuri, perlu ada riset yang lebih mendalam bahwa Pangeran Benowo inilah yang nanti anak turunnya menjadi pendakwah, menjadi penyebar Islam dengan mendirikan pesantren-pesantren terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, dan seterusnya gitu ya. Kita kemudian memperoleh satu fakta bahwa keturunan Majapahit juga menyebar bahkan menjadi aktivis dakwah, terutama kalau kita lihat dari jalur Putri Campa tadi atau dari Dyah Amarawati yang merupakan permaisuri dari seorang Prabu Brawijaya kelima. Jadi ini menarik ya. Teman-teman, kita juga menemukan satu penjelasan dari kitab Purwaka Caruban-Nagari yang mengatakan bahwa salah satu istri selir, jadi kalau saya menyampaikan ada istilah istri selir, ini adalah satu istilah yang lazim pada zaman itu. Jiwa zaman itu, seorang penguasa itu biasa memiliki selir. Jiwa zaman dalam istilah Jerman adalah Zeitgeist. Jadi jiwa zaman itu tentu tidak sama dengan jiwa zaman sekarang, maka kita tidak boleh membayangkan itu sama dengan situasi hari ini. Kita harus bisa membayangkan berdasarkan jiwa zaman yang berlaku pada saat itu gitu ya. Nah teman-teman, kita ulang lagi bahwa dalam kitab Purwaka Caruban-Nagari dijelaskan salah satu istri selir dari Prabu Brawijaya kelima adalah seorang dari etnik Cina ya. Banyak orang mengatakan dari Cina ya, muslimah Cina ya. Lebih tepatnya saya sebut seorang dari etnik Cina yang bernama Xiu Banxi gitu ya, Xiu Banxi. Dan dari pernikahan ini nanti akan lahir seorang putra yang sangat memiliki reputasi keagamaan dan reputasi politik yang kuat. Yaitu sosok yang kemudian kita kenal sebagai Raden Fatah, yang waktu kecil namanya adalah Hasan gitu ya. Ini menarik ya. Kenapa menarik? Karena kemudian kita bisa menelusuri secara genealogis bahwa keturunan Prabu Brawijaya kelima itu kemudian adalah seorang muslim yang kuat ya, seorang santri dari Sunan Ampel, kemudian minta izin, minta restu kepada ayahandanya ya yang berkuasa di Majapahit untuk mendirikan suatu permukiman Islam di Demak Bintoro gitu ya. Dan kemudian kita bisa bayangkan keturunan Demak berdiri secara politik
nanti menjadi saluran Islamisasi. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, Islamisasi di Jawa dan di Nusantara itu berjalan seiring dengan kehidupan masyarakat Hindu dan Buddha, gitu ya. Seiring, tidak berbenturan, ya, tetapi berjalan seiring. Ini menarik, nanti kita kaji pada forum berikutnya, gitu ya. Nah, teman-teman, perlu kita telusuri ya, perlu kita telusuri pada naskah lainnya ya. Saya kembali pada naskah Babat Tanah Jawi. Di situ disebutkan bahwa, nah, selir lainnya dari Prabu Brawijaya kelima adalah seorang seorang semacam asisten ya. Seorang asisten dari permaisuri Majapahit ya, yaitu dari Putri Campa yang berasal dari Banda. Nah, kita bayangkan kekuasaan Majapahit telah meliputi Nusantara, dan kemudian dari daerah-daerah terpilihlah sosok-sosok yang telah diseleksi lalu menjadi asisten di pusat kerajaan Majapahit, di keraton, dan ditemukanlah seorang yang bernama Putri atau Dewi Wandansari. Wandansari kita sebut Wandan itu dari Banda kalau hari ini, perempuan dari Banda, gitu kira-kira artinya ya. Itu kemudian menjadi salah satu selir dari Prabu Brawijaya kelima, dan dari pernikahan itu lahirlah seorang lelaki yang bernama Raden Lembu Peteng, atau dalam kisah-kisah yang sering disampaikan pada anak-anak di Jawa pada waktu saya kecil juga sama, itu sosok ini yang dikenal dengan nama Raden Bondan Kejawen. Kalau kita ingat nama itu ya, Raden, itu berarti dari keturunan bangsawan. Bondan itu mengingatkan kita akan Banda. Kejawen itu mengingatkan kita pada Jawa. Jadi seorang yang lahir atas pernikahan antara seorang dari Jawa dan seorang dari Banda. Kita bisa bayangkan ini terjadi pada masa Majapahit masih ada pada level jaya gitu ya, meskipun pada era Brawijaya kelima sudah mulai ada indikasi Majapahit mengalami keruntuhan. Nah, teman-teman, saya lanjutkan ya. Pernikahan antara Brawijaya kelima dengan Dewi Wandansari inilah yang akan kita telusuri, dan nanti silakan baca pada kitab Babat Tanah Jawi. Kita akan temukan secara silsilah ya, bahwa Dewi Wandansari tadi melahirkan seorang Lembu Peteng atau Raden Bondan Kejawen, dan Raden Bondan Kejawen akan melahirkan setelah menikah dengan seorang bernama Nawang Sih gitu ya. Itu memiliki putra bernama Ki Getas Pandawa, dan Ki Getas Pandawa nanti punya putra bernama Ki Ageng Anis, atau orang Jawa sering mengatakan Ki Ageng Ngenis gitu ya. Ki Ageng Ngenis inilah nanti yang memiliki putra bernama Ki Ageng Pemanahan ya. Dan Ki Ageng Pemanahan inilah nanti yang menjadi kawan, dalam arti mengabdi kepada Sultan Hadiwijaya, kawan lamanya Jakatingkir waktu dalam masa perjuangan gitu ya. Dan Ki Ageng Pemanahan nanti mengabdi di Pajang, dan dalam sebuah kisah yang nanti akan kita gali pada kesempatan lain ya, itu Sultan Hadiwijaya kemudian memberikan kepada Pemanahan wilayah hutan ya, yang kemudian nanti dikembangkan menjadi sebuah permukiman, di mana permukiman itu oleh putra dari Ki Ageng Pemanahan yang bernama Sutawijaya gitu ya, itu nanti akan dikembangkan menjadi Kesultanan Mataram Islam. Supaya kita bayangkan keturunan Majapahit bisa ditelusuri kemudian menjadi pendiri satu pusat politik berbasis Islam, yaitu Kerajaan Mataram. Nah teman-teman, tentu ini menarik kembali kita membuka perspektif bahwa keturunan Majapahit
memperoleh fakta lain, menyebar di berbagai wilayah di Nusantara, tentu nanti sesuai dengan wilayah pengaruh politik dari keturunan yang dimaksudkan, gitu ya. Nah teman-teman, mari kita coba menuju pada poin keempat. Ya baiklah teman-teman, kita menuju pada poin keempat ya, bahwa Majapahit setelah kita baca berkembang menjadi yang tadi telah kita bahas adalah kerajaan yang mempersatukan Nusantara ya. Kemudian konsekuensi atas wilayah pengaruh di seluruh Nusantara itu tentu saja adalah fakta bahwa dalam kerajaan Majapahit di situ terdapat keanekaragaman. Apakah itu etnik, apakah itu budaya, apakah itu bahasa, apakah itu agama dan seterusnya. Nah, oleh karena itu menjadi sangat masuk akal ketika seorang Butan Tular ya itu mendokumentasikan keanekaragaman yang terdapat pada wilayah kekuasaan Majapahit gitu ya, pada sebuah kitab yang kita kenal dengan kitab Sutasoma ya, di mana di situ kemudian terdapat satu kalimat yang menarik, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Kalimat ini kalimat yang menarik ya, tentu kita harus kaji secara lebih serius pada kesempatan yang akan datang ya. Kenapa? Karena secara makna ya, secara makna yang singkat kita bisa katakan bahwa berbeda-beda itu adalah sebuah keniscayaan, tetapi pada hakikatnya adalah satu, gitu ya. Berarti ini komitmen, gitu ya. Berbeda-beda tetapi pada hakikatnya adalah satu, dan ini koma Tanhana Dharma Mangruwa, tidak ada kebaikan, tidak ada dharma, tidak ada loyalitas yang ambivalen, yang mangruwa, yang mendua gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini sekaligus secara implisit menunjukkan bahwa Majapahit adalah sebuah kerajaan yang bersifat multikultural. Nah, multikulturalitas Majapahit ini tentu saja misalnya dalam sebuah penelusuran ditemukan bahwa dalam hal keagamaan misalnya Majapahit bukanlah kerajaan Hindu gitu ya. Majapahit bukanlah kerajaan Buddha, tapi Majapahit adalah kerajaan yang menaungi, melindungi agama-agama yang ada. Kenapa saya bisa menyampaikan statement seperti ini? Karena di Majapahit itu terdapat satu badan gitu ya, yang menangani persoalan keagamaan, di mana salah satunya adalah bernama Dharma Diaksa Ring Kasaiwan, yaitu satu badan yang mengurusi tentang agama Siwa atau agama Hindu Siwa. Tetapi di luar itu ada juga badan lainnya, yaitu Dharma Diaksa Ring Kasugatan. Artinya adalah suatu badan, mungkin kalau sekarang setara dengan direktorat ya, direktorat jenderal mungkin ya, itu yang menangani tentang agama Buddha. Jadi karena agama mayoritas masyarakat Majapahit, terutama yang di dekat pusat atau Negoro Kuto ya, Negoro Gung yang ada di pusat kerajaan itu banyak yang memeluk agama Hindu, Siwa dan juga agama Buddha. Maka ada dua badan yang secara resmi mengatur. Nah, di luar itu saya ingin sampaikan fakta lain yang menarik ya. Tadi sudah disebutkan bahwa seorang Brawijaya V itu memiliki seorang permaisuri yang justru muslimah. Nah, ini menarik ya. Yaitu yang bernama Dyah Amarawati atau Dewi Dwarawati, atau orang Jawa lebih kenal dengan Putri Campa. Dia adalah muslimah ya. Kemudian Putri Campa ini punya keponakan. Jadi kakak atau adik dari atau saudara Putri Campa itu menikah dengan seorang ulama besar
yang waktu itu juga sudah hadir di Jawa ya. Ulama ini dari Samarkand yang bernama Ibrahim Samarkand. Orang Jawa tidak bisa mengucapkan dengan mudah Samarkand. Jadi orang Jawa bilangnya Ibrahim Semorokondi gitu ya, itu lidah orang Jawa. Nah, oleh karena itu antara pusat kerajaan Majapahit dengan para ulama Islam itu memiliki interaksi yang sangat apik, yang unik. Dan nanti kalau kita telusuri di pemakaman bangsawan Majapahit di Troyo, di Trowulan ya, di Jawa Timur, itu ternyata dari sekian makam bangsawan Majapahit, dari nisan yang ditemukan itu tidak sedikit nisan yang kemudian terdapat kaligrafi, di mana di situ terbacalah satu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu ada lambang Majapahit. Ini menunjukkan memang ada kedekatan antara bangsawan, antara istana dengan ulama atau umat Islam pada kala itu, menguatkan satu argumentasi bahwa Majapahit adalah kerajaan yang multikultural tadi. Oleh karena itu, teman-teman, ini yang menarik bukan di situ ya. Yang menarik di sini bahwa kemudian Brawijaya kelima itu merestui putra dari Ibrahim Semorokondi tadi, yaitu yang bernama Raden Muhammad Ali Rahmatullah. Orang Jawa lebih mudah menyebutnya dengan Raden Rahmat itu ya, untuk mengembangkan Islam di satu wilayah yang kemudian diberilah wilayah itu, daerah Ampel Denta, direstui oleh Raja Brawijaya kelima kepada Raden Rahmat untuk mengembangkan pusat pendidikan Islam. Kita bisa bayangkan bahwa Majapahit adalah kerajaan yang multikultural gitu ya. Dan kita tahu Raden Rahmat nanti memang kemudian secara serius ya mengembangkan pusat pendidikan Islam yang kita kenal dengan pesantren ya, di mana di situ santri-santri pertamanya nanti akan menjadi ulama-ulama, menjadi wali-wali yang menyebarkan agama Islam bukan cuma di Jawa tapi juga di Nusantara, bahkan belahan dunia lainnya gitu ya. Siapakah antara lain santri itu? Ini kita bisa sebut ya, bahwa seorang Maulana Ishaq ya, seorang wali yang masih muda kala itu, yang kemudian ditugaskan untuk mengatasi persoalan di Blambangan, di kerajaan Minak Sembuyu ya, di mana di situ ada wabah. Dan nanti kita juga lihat santri Sunan Ampel bisa mengatasi persoalan kesehatan di kerajaan Blambangan, kemudian dinikahkan dengan putri Blambangan. Pernikahan ini juga nanti melahirkan seorang ulama besar, seorang wali bernama Raden Paku atau Sunan Giri. Coba Anda bayangkan, tidak mungkin itu terjadi tanpa situasi kondisi yang kondusif, saling toleran, dan itu tentu karena Majapahit adalah kerajaan yang bersifat multikultural gitu ya. Nah teman-teman, tidak cuma itu, bahwa kemudian Raden Patah nyantri di Ampel ya, Maulana Maktum Ibrahim itu nanti adalah putra dari Sunan Ampel yang nanti menjadi Sunan Bonang, adalah nyantri juga di situ. Raden Syarifuddin putra Sunan Ampel juga nanti kemudian nyantri dan nanti menjadi Sunan Derajat itu ya. Dan kemudian Syarif Hidayatullah dari Cirebon juga nyantri di situ gitu ya. Kita tahu nanti menjadi Sunan Gunung Jati. Ini artinya bahwa wilayah Majapahit, wilayah yang strategis, direstui untuk berkembang menjadi pusat Islam. Artinya ada peran dari Majapahit terhadap Islamisasi di Jawa dan atau bahkan Nusantara. Nah, peran ini juga sekali lagi saya mengatakan bahwa menunjukkan bahwa Majapahit merupakan kerajaan yang multikultural gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, bahwa kemudian keturunan Majapahit lainnya, misalnya Raden Fatah, putra dari istri selir yaitu Syubanji,
yang kemudian nyantri di Ampel, menjadi seorang ulama, bahkan lalu didorong, tadi sudah saya sebutkan ya, didorong oleh Sunan Ampel untuk menghadap ayahandanya gitu ya, Prabu Brawijaya kelima, untuk minta restu agar diizinkan mengembangkan permukiman di satu wilayah yang nanti dipilihkan oleh Prabu Brawijaya kelima. Dan itu ternyata Raja Majapahit, Prabu Brawijaya merestui dengan cara mempersilahkan untuk memilih wilayah dikehendaki, dan Sunan Ampel dengan intuisinya kemudian menyuruh untuk berjalan ke arah barat. Pada akhirnya singkat kata ketemulah satu wilayah yang kita kenal dengan Demak Bintoro ya. Jadi oleh karena itu munculnya permukiman Islam di Demak Bintoro yang nanti menjadi embrio dari kerajaan atau Kesultanan Demak itu atas restu dari Prabu Brawijaya kelima. Nah, lalu di sini kita bisa menarik terang-terang bahwa keturunan Majapahit pada akhirnya kemudian melanjutkan spirit Majapahit itu, tetapi dari versi Islam, lalu berkembanglah Sultanan Demak, dan kita tahu nanti reputasi Demak pada Islamisasi di Jawa dan di Nusantara memang cukup signifikan gitu ya. Nah teman-teman, ini menunjukkan bahwa kemudian kalau kemudian ada pertanyaan kemanakah keturunan Majapahit, tentu saja ini menambahkan satu narasi bahwa keturunan Majapahit itu sudah menjadi Nusantara hari ini begitu ya. Nah teman-teman, ini menarik sekali ya, menarik sekali. Salah satu temuan dari kolega saya dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yaitu dari Nina Diana, dalam risetnya menemukan bahwa ternyata ya, ini di era Majapahit, tepatnya pada tahun 1434 ya, itu ada semacam temuan bahwa seorang bangsawan dari Bali yang bernama Ketut Ngalesir, itu seorang raja Gel-Gel gitu ya, itu seba atau menghadap kepada Raja Majapahit. Nah, setelah selesai seba atau pasewakan atau paseban atau penghadapan gitu ya, yang itu setahun sekali dilakukan ya. Waktu pulang itu pihak Istana Majapahit memberikan pengawalan, dan pasukan kawal yang dipilih adalah divisi pasukan Islam. Maaf saya katakan divisi pasukan Islam karena ini nanti terkait dengan rekam jejak kampung Islam tertua yang ditemukan di Bali menurut risetnya seorang Nina Diana ya. Ya teman-teman, bahwa dikisahkan dalam riset ini dideskripsikan bahwa konon ada 40 prajurit Majapahit dari divisi Islam mengawal kepulangan Ketut Ngalesir ke Gel-Gel, ke Bali, dan sampainya di Gel-Gel ternyata ke-40 prajurit ini tidak diperkenankan pulang gitu ya, bahkan dipersilakan untuk tetap tinggal di Bali. Nah, agar kemudian betah tinggal di Bali, maka diberikan satu wilayah untuk tinggal dan dipersilakan untuk menikahi gadis-gadis Bali, dan diperbolehkan untuk menikah secara Islam. Ini juga satu temuan bahwa toleransi itu benih-benihnya sudah tumbuh dengan subur pada zaman-zaman era feodal, era kerajaan dulu gitu ya. Nah teman-teman, dari sinilah kemudian Nina Diana menyimpulkan prajurit Majapahit yang mengkawal Ketut Ngalesir itulah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya kampung Islam di Gel-Gel hari ini. Jadi kalau nanti kita ke Bali, kita akan temukan banyak sekali kampung tua ya. Kampung tua di mana kampung itu adalah kampung Islam yang ada di tengah-tengah masyarakat Hindu gitu ya.
Nah teman-teman, adapun Kampung Kegel ini nanti kalau siapa tahu kita sempat ke Bali, adalah kampung yang ada di Kecamatan Kelungkung ya, di Kecamatan Kelungkung, di Kabupaten Kelungkung di Bali. Nah siapa tahu nanti suatu hari kita bisa ke sana. Saya mohon maaf ya, saya agak batuk memang. Dalam minggu ini adalah minggu saya mendapat hadiah berupa flu, jadi saya kadang-kadang batuk ya yang tidak diinginkan. Maka saya izin untuk ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, akhirnya mari kita coba menuju pada poin kelima ya. Nah, setelah menelusuri 4 poin yang tadi telah saya sebutkan ya, kita sampai pada poin kelima, kita coba kemudian meng-cross check. Tadi ada istilah bahwa keturunan Majapahit menyingkir ke Bali. Nah, biasanya narasi ini memang agak subur pada era kolonial ya. Patut diduga bahwa narasi ini memang produk dari historiografi kolonial sentris. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bahas tersendiri apa itu historiografi yang kolonial sentris itu, nanti kita coba cari waktu tersendiri ya. Oleh karena itu statement ini sering juga disandingkan dengan statement lain ya, di mana mengatakan bahwa menyingkirnya keturunan Majapahit ke Bali itu sebagai akibat ya dari serangan yang dilakukan oleh Demak atas perintah Raden Fatah terhadap Majapahit, yang waktu itu menurut statement ini dipimpin oleh Prabu Brawijaya. Dan ini kemudian dibawa pada satu statement yang tidak pas, di mana Raden Fatah itu adalah anak dan Brawijaya kelima itu adalah ayah. Seorang anak kemudian durhaka dengan menyerang ayahnya. Nah ini ternyata narasi ini benar-benar tidak sesuai dengan temuan-temuan sejarah, tidak sesuai dengan fakta sejarah. Nah, oleh karena itu, seperti apakah faktanya gitu ya? Nah teman-teman, Enji Krum dan Muhammad Yamin, saya mau bersin nih. Mohon maaf nih, bersin. Enji Krum dan Muhammad Yamin dalam satu artikelnya mengatakan bahwa pihak yang melakukan penyerangan terhadap kekuasaan Prabu Brawijaya kelima sesungguhnya adalah Girindrawardhana Dhyarana Wijaya dari Keling, dari Kediri. Artinya Prabu Brawijaya kelima yang berkuasa di Majapahit dikudeta ya oleh seorang Girindrawardhana Dhyarana Wijaya dari Kediri. Jadi itu adalah fakta yang sesungguhnya. Dan dalam serangan itu kemudian ada sebagian mengatakan Prabu Brawijaya tewas, ada sebagian mengatakan Prabu Brawijaya kemudian lengser dan kemudian menyingkir sampai ke puncak Lawu. Itu nanti kita bahas pada waktu yang lain ya. Singkat kata, yang melakukan penyerangan pada Prabu Brawijaya kelima adalah seorang Girindrawardhana Dhyarana Wijaya. Jadi ini clear, ini adalah kesimpulan dari Enji Krum dan juga dari Muhammad Yamin. Nah teman-teman, kapan itu terjadi? Terjadi pada tahun 1478. Pada waktu itu Demak Bintoro ya telah berkembang menjadi permukiman Islam, dan bahkan perkembangannya sangat pesat. Dan beberapa sejarawan mengatakan kejatuhan Prabu Brawijaya kelima oleh serangan Girindrawardhana itulah menjadi starting point sehingga Demak Bintoro menyatakan menjadi satu kesultanan yang mandiri terpisah dari Majapahit yang bernama Kesultanan Demak Bintoro. Nah, oleh karena itu, kalaupun nanti kemudian terjadi perang antara Demak dan Majapahit gitu ya,
itu adalah perang di mana Raden Fata sebagai putra dari Brawijaya kelima itu ingin menuntut balas, ingin menunjukkan dharma bakti kepada ayahandanya yang lengser gitu ya. Sehingga perang kepada Majapahit pada saat justru Diyah Wijaya telah terbunuh oleh Mahapatihnya yaitu Prabu Udara ya. Oleh karena itu nanti menarik untuk diikuti ya, bahwa Girindra Wardana Diyah Wijaya setelah berhasil mengambil alih kekuasaan di Majapahit nanti mengangkat dirinya sebagai Prabu Brawijaya kelima, tetapi tidak lama berselang Mahapatihnya yaitu Patih Udara nanti mengkudeta dan kemudian mengambil alih kekuasaan dan dia menjadi Prabu Udara ya yang berkuasa di Majapahit. Nah, Prabu Udara inilah kemudian yang menghadapi serangan dari Demak dengan motif dua ya. Demak menyerang Majapahit, motif pertama adalah dharma bakti kepada ayahandanya yaitu Prabu Brawijaya kelima, dan motif kedua adalah untuk mengambil hak atas tahta Majapahit. Kenapa? Karena Raden Fatah adalah putra dari Prabu Brawijaya kelima, sehingga memiliki hak untuk berkuasa di Majapahit dibandingkan dengan Prabu Udara yang tidak ada hubungan keturunan begitu ya. Nah, oleh karena itu dalam sebuah narasi bahwa Demak pada akhirnya berhasil menaklukkan Majapahit dan kemudian mengambil simbol-simbol lambang-lambang kekuasaan Majapahit dibawa ke Demak, dan Demak spiritnya adalah melanjutkan kekuasaan Majapahit, didukung pula oleh Sultan Demak yang pertama adalah putra dari Prabu Brawijaya kelima yang merupakan seorang raja dari kerajaan Majapahit. Nah teman-teman, dari sini tentu kita bisa mengambil beberapa kesimpulan ya. Kita ambil beberapa kesimpulan bahwa pertama istilah atau pernyataan bahwa keturunan Majapahit menyingkir ke Bali memang bukanlah pernyataan yang keliru ya, mengandung kebenaran, tetapi memang perlu disempurnakan dengan pandangan yang lebih komprehensif ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya membuat pernyataan bahwa keturunan Majapahit itu adalah menyingkir ke Bali saja, itu tentu tidak sinkron dengan yang pertama ya, reputasi kerajaan Majapahit yang memang menjadi kerajaan pemersatu Nusantara sehingga wilayah pengaruhnya meliputi seluruh Nusantara. Yang kedua, kurang sinkron dengan reputasi Majapahit sebagai kerajaan yang multikultural, multi etnik dan multi agama gitu ya. Artinya memandang Majapahit kita pandang sebagai sebuah kerajaan yang besar ya. Besar dalam arti tentu tidak cuma wilayah kekuasaannya, tapi juga visi dan misinya untuk menyatukan Nusantara. Nah teman-teman, oleh karena itu kita juga temukan bukti dalam narasi tadi bahwa keturunan Majapahit pada akhirnya memang menyebar di berbagai wilayah di Nusantara. Ada yang mengatakan teman kita Suko Osing di Blambangan, ada yang mengatakan itu adalah turunan dari prajurit dari bangsawan Majapahit. Ada yang mengatakan bahwa teman kita di Tengger adalah turunan Majapahit. Tentu itu semuanya sah saja, itu benar adanya, tetapi tidak cukup bahwa turunan lainnya tentu juga menyebar di seluruh Nusantara. Jadi ini insya Allah yang bisa kita simpulkan. Kalau ada catatan, ada kekeliruan, ada kritik, ya, ada saran, ada penjelasan tambahan, itu kita akan sangat tunggu, kita akan sambut dengan senang. Niat kita adalah
mencari informasi yang benar, yang valid, menggali inspirasi yang memiliki daya gugah ya, menggali edukasi, kita saling belajar bersama, dan itu semuanya kita rawat, kita ambil dari peristiwa sejarah ya, kemudian kita gunakan untuk memandang Indonesia hari ini, dan yang lebih penting lagi adalah untuk memberikan bekal kita, wawasan kita dalam mengisi hari-hari, dalam membuat statement pada era medsos yang luar biasa bertaburan dengan kabar, wacana, berita yang sifatnya hoax. Apalagi nanti menghadapi era pemilu 2024. Siap-siap, semoga kita tidak larut pada wacana, pada isu, pada polarisasi. Justru mari kita hadir untuk saling bergandeng tangan ya, saling berangkulan, saling memandang Indonesia secara utuh, dan hindari sedapat mungkin ide, ucapan, tindakan kita itu mengarah kepada polarisasi, apalagi kemudian pada konflik. Kita hindari. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, dan tentu saja terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Billahi taufik wa hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.